Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham Unilever. Oke, sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. UNVR. Sebelumnya Unilever udah pernah saya analisa dulu. Kalian bisa cek videonya di link di bawah nanti. Oke. Nah, ini hasil analisa yang dulu sebelumnya. Itu yaitu saya bilang kalau Unilever ini bikin complex correction WXYXZ di mana Z-nya udah hampir selesai dan ini kebetulan terbentuk pattern DBW. Oke. Terus untuk momentumnya sendiri di monthly ini ada bullish divergence. Oke. Kalian lihat harga bikin lower low tapi stokastik dia bikin higher low. Oke. Nah, monthly ada bullish divergence, bikin pattern DBW dan kompleks correctionnya udah hampir selesai yang kemarin saya bilang. Oke. Nah, di mana skenario utamanya itu dulu ada gini. Oke. Nah, dari skenario-nya dulu itu naik dikit terus turun. Walaupun penurunannya ini kurang pas, tapi secara keseluruhan ini masih sesuai struktur. Nah, berarti yang ini kan udah enggak kan? Yang terjadi itu sebenarnya yang ini, oke? Nah, ini udah terjadi sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang nih. Setelah ini terjadi, dia kan naik nih sekarang kan. Nah, pertanyaannya, apakah ini naik untuk nge-break pattern DBW-nya untuk naik lagi ke all time high-nya atau dia sebenarnya cuma naik dikit terus lanjut turun lagi, oke? Nah, pada video kali ini saya akan menganalisa itu kembali, oke? Nah, ini kita hapus lagi, ini hapus, terus ini berarti udah selesai WXYXZ-nya, dimana ini udah selesai di sini, oke? Nah, kita hapus garis-garis yang nggak terlalu penting, oke? Ini kita hapus, ini kita hapus lagi, ini kita cari ulang lah ya, oke? Nah, kita mulai dari Ichimoku lagi. Nah, Ichimoku time frame monthly, oke? Secara keseluruhan, Unilever time frame monthly ini cuma terkoreksi ke atas, oke? Karena dia selama dia belum bisa break ini trend line yang di atas ini, berarti patternnya kan ini masih berjalan kan, belum benar-benar valid, oke? Jadi ini kemungkinan dia baru terretrace ke atas dan mungkin nanti ada koreksi. Nah, cuma masalahnya ini antara ke sini atau ke sini dan lanjut naik, oke? Nah, untuk resistennya di mana? Pertama, kalau ini kita perpanjang garisnya, nih, ini kemungkinan maksimal banget ya. Kalau misalnya dia naik, itu mungkin sampai ke ini, sini. Ini area apa nih? Ini ada dulunya resisten jadi support lagi, dan kemungkinan nanti akan jadi resisten. Kalau kita cari psikologinya itu ada di 7.000. Oke. Nah, berarti Unilever dalam jangka dekat ini itu kenaikan maksimalnya itu sampai ke ini 7.000, oke. Setelah itu akan turun. Nah, turunnya itu antara bisa turun paling bawah lagi atau turun retrace dong, oke. Nah, kita akan cek setelah itu, oke. Nah, next kita zoom di weekly. Nah, jadi kalau kita lihat weekly, kalau misalnya dia monthly benar-benar sampai ke 7.000, artinya apa? Dia kan breakout Kumo kan. Karena dia breakout Kumo, berarti kan kemungkinan kalau misalnya dia sampai ke gini kan, ada kemungkinan ini Kumonya udah mulai ini golden cross, oke. Ketika dia golden cross, artinya apa? Penurunan ini itu akan terpantul di Kumo, tertahan di Kumo weekly, oke. Nah, itu masalahnya gini jadinya. Kan yang tadi di Monday kita tahu, oh maksimal dia sampai ke 7.000. Tapi apakah dia bisa cuma sampai ke sini? Ya bisa, oke. Nah, cuma ketika dia udah mau turunnya kemana? Kemungkinan turunnya itu akan tertahan di Kumo Weekly, oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang, oke. Nanti setelah turun, dia naiknya tuh bisa nembus kenaikan ini lagi atau malah dia naik dikit dan akan lanjut turun lagi, oke. Nah, ini kan dari pertanyaannya kan, oke. Nah, kita zoom lagi di daily. Nah, di daily, oke. Nah, sebenarnya kalau untuk yang gerakan yang ini lagi, itu udah agak terlalu jauh, jadi ini kita abaikan dulu.
Jadi yang dari weekly monthly kita udah tahu kalau gerakannya tuh ini akan naik. Naiknya kemana maksimal mungkin ke 7.000. Nanti ketika sampai 7.000 dia mungkin akan terretrace dulu. Retrace-nya kemana? Ke Kumo Weekly. Di mana Kumo Weekly ini pasti masih lebih tinggi dari ini. 3.500, oke? Nah, setelah itu baru kita bisa tahu, oh sebenarnya ini nanti mau kemana, oke? Dia mau bisa ke sini atau bisa naik dikit baru turun lagi, oke? Nah, tapi selama itu belum terjadi, struktur gerakan yang ini itu agak sulit diprediksi, oke? Jadi kita fokus ke ini, naik dan turunnya nanti, oke? Nah, setelah ininya terbentuk, baru kita bisa cek apakah ini mau break lagi atau lanjut turun, oke? Nah, terus sekarang nih, kita zoom di weekly. Di sini kalian perlu perhatikan, ini walaupun bullish semua ya. Nih, kalau kalian lihat, circle span A-nya naik, B-nya naik, terus Kijun Sensen Kansen ini punya nilai yang sama, oke? Lihat nih, dia punya nilai yang sama. Kenapa? Karena ini lihat 9 candle terakhir itu ada di sini, oke? Nah, sebenarnya dia nilainya nggak benar-benar sama sih. Nih, kenapa? Karena 9 candle terakhir kan berarti dihitung low paling rendah di 9 hari terakhir ini. Sedangkan low paling rendah 1 bulan terakhir atau 26 candle terakhir itu di sini. Ini emang hampir mendekati, makanya kalau kalian lihat itu Kijun Sensen Kansennya tuh hampir mirip. Oke, tapi sebenarnya dia udah agak ada pemisahnya. Walaupun kecil ya, lihat nih. Kalau di zoom out, ini nggak benar-benar nempel, oke? Nah, cuma perlu diingatkan lagi kalau kenaikan ini tuh terlalu cepat. Ketika kenaikannya terlalu cepat, artinya apa? Nanti koreksinya juga bisa dalam, oke? Nah, kalau dalam, ya makanya itu perlu diperhatikan, perlu hati-hati kalau kayak gini, oke? Nah, terus ini kenaikannya gimana secara strukturnya, oke? Secara Elliott Wave, kalau ini kan berarti kenaikan yang sini, ini satu, dimana satunya ini diagonal kemungkinan, terus dua, dan ini 3, 4, dan 5, oke? Dia bisa gini, atau kita coba zoom lagi ya di H4, atau kalau enggak ini sebenarnya selesai di sini, atau sebenarnya Z-nya selesai di sini, oke? Nah, itu nggak terlalu perlu diperhatikan di sininya. Cuma, kalau koreksinya ya, kita zoom di H4 ini kemungkinan ketika dia mau naik, ini wave 3-nya, oke? Wave 3-nya, kalau misalnya dia mau terkoreksi, ini mungkin bisa koreksinya agak dalam juga ke wave 4 ini, oke? Wave 4-nya kemana? Kemungkinan ke Kumo, atau kalau nggak di zoom di daily, H1, ya kemungkinan di H4 sih, supportnya Kumo H4, oke? Jadi penurunannya tuh bisa dalam, oke? Nah, terus kenaikannya mungkin sampai sini. Sini atau maksimal ke 7.000, oke? Kenapa sekitaran sini? Karena kalau kalian balik ke weekly, ini sebenarnya ada Kumo Weekly yang bisa jadi resisten kuat. Oke. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga angka 6.000 sebagai resisten kuat. Nah, jadi kalau Unilever, kalau misalnya memang trading jangka pendek, kalau misalnya dia udah bisa break 5.000, itu kalau udah mau nyicil TP sebagian juga menurut saya boleh sih, karena itu jaga-jaga aja kalau dia kena ini kan Kumo Weekly terus retrace lagi agak dalam, bisa jadi dia terretrace sampai ke 4.000 lagi kan, takutnya kayak gitu skenario buruknya, oke? Nah, terus berarti secara struktur kan kita udah tahu nih, eh, H1 ini masih bisa naik, tapi perlu diperhatikan penurunan ini itu bisa jadi agak dalam wave 4-nya, dan kenaikannya ini mungkin bisa tertahan di 6.000, walaupun kenaikan maksimalnya mungkin sekitar 7.000 ya. Tapi jaga-jaga aja di 6.000 ini, kalian udah harus was-was, oke? Nah, terus kan berarti secara Ichimoku H1 ini masih bullish, oke? Tapi di weekly sama monthly ini sebenarnya cuma retrace ke atas aja, oke? Nah, makanya kalian perlu hati-hati, strukturnya mungkin kayak gini.
Kita cek secara momentum ini juga, ini kan wave 1 kan, 2, 3-nya ini memang belum selesai, nanti kalau udah 3, nanti ada 4, setelah 4, 5. Nah, kalian perhatikan di 5 nanti kalau misalnya dia benar-benar muncul bullish divergence, nah mungkin kalian bisa amankan sedikit posisinya. Oke. Nah, kalau misalnya dia muncul bullish divergence, kenapa? Karena kita menghindari kemungkinan terburuk, yaitu ini retrace-nya nggak sampai kumuh, tapi malah dia break ke bawah lagi. Oke. Ini jaga-jaga aja. Emang secara price action, secara Ichimoku dia kemungkinan tertahan di sini, di sekitar 4.000, oke. Tapi jaga-jaga kemungkinan terburuk, oke. Lagian kalau misalnya dia sampai 6.000 turun ke 4.000 juga sayang kan, minus berapa nih? Bisa minus 25%, oke. Nah, diperhatikan lagi. Oh ya, ini stokastiknya saya pakai 2633, oke. Terus kan kita udah tahu nih, struktur Unilever dalam jangka waktu dekat dia akan ada 5 wave ini, dan hati-hati ketika wave 5 terjadi itu mungkin ada bearish divergence di hasad di daily, oke. Nah, untuk koreksinya nanti itu kemungkinan tertahan di Kumo Weekly, oke, atau kalau di angka psikologi sekitar 4.000-an kemungkinan ya, oke. Nah, next kita mau cek secara fundamental, oke. Karena kemarin kayaknya belum ya. Oke, kita coba cek total ekuitas dan ini EPS-nya dalam tahunan. Nah, kita cek dari weekly dulu, oke. Nah, sebenarnya kalau Unilever, ini kan ekuitasnya naik terus, oke. Terus terakhir kenaikan itu di 2019, setelah itu kenaikan terakhir itu di 2018 ini. Setelah itu 2019 sampai sekarang itu Unilever drop terus, oke. Nah, terus EPS-nya juga drop terus. Jadi secara kinerja ini dalam beberapa tahun terakhir ini udah agak buruk sih kinerjanya. Walaupun secara keseluruhan emang Unilever kan perusahaan yang cukup besar kan. Mungkin dia cuma terkoreksi di beberapa tahun terakhir. Tapi sepanjang dia IPO sampai 2018 itu sebenarnya kinerjanya cukup bagus, oke. Nah, next kita coba cek ininya. PBV digabungin sama Bollinger Band, oke. Nah, ini saya pindahin ke sumbernya. Bentar. Ini pindah ke panel yang telah ada di bawah, buka setting, sumbernya PB ratio, panjangnya ini 260 candle. Terus ini mau saya hilang, yang bawah nggak usah lah. Oke. Nah, oke. Ini saya pakai skala logaritma lagi. Oke. Nah, kita cek. Secara PBV, Unilever sekarang itu masih di bawah 5 tahunannya. Tapi perlu diingat, PBV Unilever itu ada di 28,21, oke. 28 kali PBV-nya. Apakah itu tinggi? Walaupun dia di bawah 5 tahun, kalau menurut saya pribadi ini cukup tinggi ya, oke. Nah, jadi secara nilai buku Unilever, kalau menurut saya pribadi ini mahal. Tapi kalau dibandingkan sama 5 tahun terakhir, ini murah. Nah, untuk kesimpulannya apakah ini mahal atau murah, kalian bisa nilai sendiri menurut kalian sendiri. Oke? Nah, cuma kalau misalnya dia mau balik ke ini, PBV 5 tahunannya, kan berarti PBV 5 tahunannya tuh ada di 49,55 kan. Berarti harga sekarang itu 4720 bagi 28,21 kali berapa tuh? 49,55. Ada di 8290. 8290. Oke. Nah, jadi kalau kayak gini ya. Kalau misalnya Unilever dia mau balik ke sini, rata-rata 5 tahunannya, oke. Berarti Unilever tuh sebenarnya harus balik ke sini, 8.290. Nah, tapi apakah itu mungkin? Kalau menurut saya kinerjanya secara beberapa tahun terakhir itu buruk, ya sulit sih mau balik ke sini, 8.300. Oke, kita coba ini ya, cek, ini kan secara PBV, oke. Nah, saya mau coba cek ini, kinerjanya secara kuartal, oke. Kita cek, harusnya udah keluar sih.
Ini kapan? Kuartal 1 2022 kan, oke. Kinerjanya tuh lihat nih. eh Ekuitasnya naik di kuartal 1 2022. Terus pendapatannya juga naik cukup cukup tinggi ya kalau dibandingkan sama, ntar kita coba cek. eh Nih, sejak 2019 sampai sekarang, kuartal 1 2022 ini adalah menghasilkan pendapatan paling tinggi, oke. Makanya wajar kalau ini naik karena pendapatannya tuh paling tinggi sejak 2019 sampai sekarang, oke. Nah, jadi kenaikan ini walaupun dia naik nih karena kuartal satunya ini paling tinggi sejak 2019, bukan berarti kuartal 2-nya akan bertahan kan. Nah, makanya itu perlu kalian kalian perlu tetap perhatikan ntar laporan kuartal 2-nya gimana, kuartal 3-nya gimana, dan seterusnya, oke? Kalau misalnya dalam kuartal 2, 3, 4-nya jelek, ya kemungkinan ya nyungsep lagi, oke? Kalau misalnya jelek ya, kemungkinan dia nyungsep lagi, oke? Nah, cuma kalau misalnya ternyata kinerjanya emang bagus, membaik, artinya apa? Ini kemungkinan turunnya ya sesuai ini, Ichimoku tadi, tertahan di Kumo Daily dan akan melanjutkan kenaikan. Oke? Dan tidak mustahil kalau dia mau balik ke 8.300 dengan syarat kinerja di tahun 2022 ini membaiknya. Tapi kalau misalnya dia cuma bagus di kuartal 1 dan kuartal selanjutnya juga nyungsep, ya sama aja ini ntar bakal lanjut penurunan. Oke? Nah, oke, sekian analisa Unilever. Semoga bisa membantu. Disclaimer kembali. Sekian dan terima kasih.